Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi farmakokinetik kita dengan pembahasan infus intravena. Seperti yang kita ketahui bahwa obat diberikan kepada pasien melalui salah satu dari beberapa rute pemberian, seperti rute pemberian oral, topikal, parenteral, dan lain-lain. Nah, untuk rute parenteral itu terdiri atas sediaan intravena, subkutan, dan intramuskuler. Sedangkan untuk larutan obat intravena terdiri atas dosis bolus dan infus lepas lembar. Kemudian kita mengenal istilah infus intravena dan terapi intravena. Apa perbedaan antara kedua istilah tersebut? Infus intravena merupakan pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh melalui sebuah jarum ke dalam pembuluh vena untuk menggantikan cairan yang hilang ataupun zat-zat makanan. Sedangkan terapi intravena bertujuan untuk memberikan cairan kepada pasien yang tidak dapat menelan, tidak sadar atau shock untuk memberikan garam yang diperlukan dalam mempertahankan keseimbangan elektrolit atau glukosa yang diperlukan dalam hal metabolisme dan memberikan terapi atau medikasi. Lalu apa keuntungan dan kerugian dari pemberian obat rute intravena? Berikut ini adalah beberapa keuntungan dan kerugian dari rute intravena. Keuntungannya antara lain, sifat kerja obat lebih cepat, dalam hal ini langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik, kemudian sifatnya lebih efektif, tidak melewati first pass effect atau efek pintas pertama di hati, kemudian laju difusi itu dapat dengan mudah diatur sesuai dengan kebutuhan setiap pasien. Nah, infus intravena juga mudah diberikan untuk pasien yang tidak dapat menerima pengobatan oral. Kemudian, sifat infus konstan ini akan mencegah fluktuasi puncak atau maksimum dan minimum dari kadar obat. Hal ini terkait untuk obat yang mempunyai indeks terapi. Kemudian pemberian obat, makanan, elektrolit dapat dilakukan secara bersamaan melalui infus. Sedangkan untuk kerugiannya sendiri antara lain, terkadang rute intravena dianggap tidak menyenangkan, menyakitkan, dan dapat meninggalkan bekas maupun goresan yang ditinggalkan oleh jarum suntik. Adalah contoh grafik pemberian obat rute intravena, di mana pada grafik dapat dilihat bahwa tingkat konsentrasi obat akan meningkat dari konsentrasi 0 dan secara bertahap akan menjadi konstan ketika mencapai steady state level atau kadar pacul maupun konsentrasi tunak. Apa sih konsentrasi tunak? Jadi konsentrasi tunak itu adalah suatu keadaan di mana laju obat memasuki tubuh atau infusi itu sama dengan laju obat meninggalkan tubuh. Adalah kurva pemberian infus intravena pada dua dosis, yaitu dosis R dan dosis 2R, di mana pada grafik dapat dilihat bahwa laju infus akan meningkat sehingga akan meningkatkan juga kadar tunaknya, tetapi waktu untuk mencapai kadar tunak akan tetap sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan laju infus tidak akan mempengaruhi waktu untuk mencapai keadaan tunak. Membahas bagaimana pemberian infus intravena pada model kompartemen 1. Selama infusi berlangsung pada laju yang konstan, maka konsentrasi obat dengan melihat volume distribusi dan tetapan laju eliminasi setiap waktu dapat dihitung jika laju infusinya dan tetapan eliminasi diketahui dengan menghitung dengan rumus CP sama dengan R per VD dikali 1 dikurang eksponen pangkat min KT. Nah, pada keadaan tunak, di mana waktu tidak terbatas setelah infusi dimulai, maka nilai T ini relatif sangat besar, hampir mendekati 0. Maka kadar obat dalam plasma saat keadaan tunak atau CPSS itu sama dengan laju infusi dibagi volume distribusi dikali tetapan laju eliminasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kadar obat yang meninggalkan tubuh itu sama dengan kadar obat yang masuk ke dalam tubuh atau laju infus pada kondisi steady state atau kadar tunak. Perhatikan contoh soal berikut ini. Suatu antibiotik mempunyai volume distribusi 10 liter, di mana laju eliminasi sama dengan 0,2 per jam. Konsentrasi tunak dalam plasma yang diinginkan adalah 10 mikrogram per mililiter. Maka tentukan 1. Laju infus untuk memperoleh nilai CPSS atau kadar obat dalam keadaan tunak, dan B. Bila mengalami penurunan menjadi 0,1 per jam, maka berapakah laju infusnya?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka yang harus digunakan adalah R sama dengan CPSS dikali volume distribusi dikali K. Masukkan nilainya sehingga untuk jawaban A kita memperoleh laju infus 20 mg per jam. Nah, untuk jawaban B, bagaimana jika tetapan laju eliminasinya berkurang atau menurun menjadi 0,1 per jam, maka berapakah laju infusnya? Langsung saja dimasukkan sesuai dengan rumus yang sama dengan bagian A tadi, sehingga diperoleh jawaban 10 mg per jam. Pengertian clearance total pada pemberian infus intravena sebenarnya sama dengan pemberian oral, yaitu volume cairan yang mengandung obat yang dibersihkan dari obat per persatuan waktu. Contohnya, kalau disebutkan bahwa clearance totalnya adalah 15 ml per menit dengan volume distribusi 12 liter, maka artinya adalah 15 ml dari 12 liter volume cairan yang mengandung obat itu dibersihkan dari obat per menitnya. Maka, pada pemberian infus intravena, clearance total yang dimaksud itu dapat ditentukan bila diketahui nilai laju infus atau R-nya dan kadar obat dalam plasma saat keadaan tunak atau CPSS. Berikut adalah persamaannya, di mana clearance total sama dengan laju infus dibagi atau berbanding dengan kadar obat pada kondisi tunak. Contohnya, pasien diberikan infus dengan konstan laju 2 mg per jam selama 2 minggu. Analisis serum menunjukkan konsentrasi obat sebesar 10 mg per liter. Tentukan nilai clearance totalnya. Masukkan persamaan clearance total tadi dengan rumus CL total sama dengan laju infus dibagi dengan kadar obat pada kondisi tunak. 2 mg per mililiter dibagi dengan 2 mg per liter sehingga dihasilkan clearance total tubuh adalah 200 ml per jam. Artinya ada senyawa obat 200 ml yang dibersihkan dari tubuh setiap jamnya. Pemberian infus intravena pada model kompartemen 2 sebenarnya sama dengan model kompartemen 1, hanya saja di sini melibatkan dua kompartemen, yaitu kompartemen sentral dan kompartemen perifer. Pada keadaan tunak di mana waktu tidak terbatas setelah infus dimulai, maka nilai T atau waktunya dianggap sangat besar, di mana eksponen dari nilai kompartemen sentral dan kompartemen perifer ini akan mendekati 0. Maka kadar obat dalam plasma saat keadaan tunak atau CPSS dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. R atau laju infus dibagi dengan volume perifer dikali K, di mana volume perifer dikali K itu sama dengan volume pada kompartemen yang lain dikali dengan beta, sehingga CPSS sama dengan laju infus dibagi dengan berapa volume pada kompartemen perifer. Dapat dilihat pada contoh soal berikut. Volume kompartemen sentral suatu obat 5 liter. Tetapan laju eliminasi beta atau perifernya diketahui 0,02 per jam. Dengan laju infus obat 2 mg per jam selama beberapa hari akan menghasilkan konsentrasi tunak obat sebesar 5 mg per liter. Maka berapakah volume kompartemen perifernya atau V betanya? Langsung saja masukkan dalam persamaan. CPSS sama dengan laju infus dibagi dengan berapa volume kompartemen perifer dikali dengan laju kompartemen perifer. Masukkan nilainya sehingga akan menghasilkan volume kompartemen perifer sama dengan 20 liter. Selanjutnya infusi dengan penambahan dosis muatan, di mana dosis muatan atau dosis bolus awal dari suatu obat digunakan dengan tujuan untuk mempercepat tercapainya konsentrasi tunak atau CPSS. Pada kompartemen 1, dosis muatan dapat dihitung dengan mengalihkan kadar obat pada kondisi tunak dikali dengan volume distribusi, di mana CPSS-nya itu diganti dengan R atau laju infus dibagi dengan volume distribusi dikali K, sehingga rumusnya dapat disederhanakan menjadi dosis muatan sama dengan laju infus dibagi tetapan laju eliminasi. Perhatikan kurva pemberian infus intravena berikut, di mana dapat dilihat bahwa kurva A itu adalah infus intravena ditambah dengan dosis muatan atau tunggal yang terlalu besar, sehingga waktu untuk menurunkan konsentrasi obat dalam plasma ke kadar tunak itu lebih panjang. Kemudian, kurva B itu adalah infus intravena ditambah dengan dosis muatan tunggal. Kemudian kurva C itu adalah infus intravena ditambah dosis muatan tunggal yang terlalu rendah.
dan kurva D adalah infus intravena tanpa dosis muatan. Berikut dapat dilihat bagaimana persamaan dosis muatan dan persamaan infus. Konsentrasi obat dalam plasma pada keadaan tunak atau CPSS itu sama dengan konsentrasi obat pada dosis muatan ditambah dengan berapa konsentrasi obat dengan infus. Seorang dokter pun memberikan anestesi pada laju 2 mg per jam dengan infus intravena. Tetapan laju eliminasi adalah 0,1 per jam dan volume distribusi pada kompartemen 1 adalah 10 liter. Berapa dosis muatan yang hendak saudara anjurkan jika dokter menginginkan kadar obat 2 mg per liter segera dicapai? Maka langsung saja masukkan rumus atau persamaannya, di mana dosis muatan itu adalah laju infus dibagi dengan tetapan laju eliminasi atau memasukkan nilai 2 mg per jam per 0,1 per jam. Hasilnya dosis muatan adalah 20 mg. Soal lainnya, berapakah konsentrasi suatu obat pada 6 jam setelah pemberian suatu dosis muatan 10 mg dan infusi 2 mg per jam, di mana obat memiliki waktu paruh 3 jam dan volume distribusi 10 liter. Maka dapat diketahui bahwa di soal merupakan model kompartemen 1, waktu paruh sama dengan 0,693 dibagi tetapan laju eliminasi, sehingga K atau laju eliminasi sama dengan 0,693 dibagi waktu paruh, hasilnya adalah 0,231 per jam. Maka di sini ada dua kadar obat, yaitu kadar obat dengan dosis muatan dan kadar obat pada saat pemberian infus intravena. Sehingga untuk menghitung berapa kadar obat akhir harus digabungkan antara berapa kadar obat dosis muatan ditambah dengan kadar infus intravena, sehingga dihasilkan kadar obat pada waktu akhir atau kadar tunak adalah 0,9 mikrogram per mililiter. Perlu diketahui bahwa beberapa obat yang diberikan melalui infus intravena akan mengikuti kinetika model kompartemen 2. Contohnya adalah lidokain dan teofilin. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kadar tunak dalam darah itu sebenarnya bergantung pada waktu paruh obat, di mana waktu paruh obat yang digunakan jika lebih panjang, maka makin butuh juga dosis muatan untuk mempercepat pencapaian kadar tunak. Pada obat model kompartemen 2, infus intravena memerlukan distribusi dan keseimbangan obat sebelum kadar darah yang stabil dicapai. Waktu yang diperlukan untuk mencapai kadar darah tunak secara keseluruhan bergantung pada waktu paruh distribusi obat, sehingga diperoleh persamaan berikut. Laju infusi untuk konsentrasi obat dalam plasma kadar tunak yang diinginkan dapat dihitung sebagai berikut, yaitu R sama dengan CPSS dikali VP dikali K. Distribusi keadaan tunak pada model kompartemen 2. Pada kondisi tunak, laju obat yang masuk ke dalam kompartemen jaringan dari kompartemen sentral itu sama dengan laju obat yang keluar dari kompartemen jaringan ke dalam kompartemen sentral, sehingga persamaannya DT kali K21 itu sama dengan DP K21. Sehingga untuk mengetahui berapa jumlah obat dalam kompartemen jaringan adalah dengan membagi K12 dikali DP dibagi K21. Jumlah obat dalam kompartemen sentral atau DP sama dengan VP kali CP, sehingga kadar obat dalam jaringan itu sama dengan K12 dikali CP VP per K21. Volume distribusi obat pada keadaan tunak atau VDSS dapat dihitung dengan membagi jumlah obat dalam tubuh dengan konsentrasi obat dalam kompartemen sentral pada keadaan tunak, sehingga diperoleh persamaan berikut. Konsentrasi obat setelah infus dihentikan
dapat diketahui dengan membagi antara laju kecepatan infus dengan tetapan eliminasi dikali dengan volume distribusi dan memperhatikan waktu atau lama pemberian infus sebelum tercapai kadar tunak dengan waktu setelah infus dihentikan, di mana waktu setelah infus dihentikan dapat diketahui dengan mengurangi antara waktu total laju infus dikurang waktu atau lama pemberian infus sebelum tercapai kadar tunak. Setelah infus dihentikan pada saat mencapai kadar tunak, maka kadar obat tiap waktu setelah infus dihentikan dapat dilihat dengan mengetahui berapa konsentrasi pada saat mencapai steady state atau kondisi tunak dan memperhatikan tetapan kecepatan eliminasi orde pertama sesuai dengan persamaan berikut. Contoh soal berikut. Seorang pasien diinfus selama 6 jam dengan suatu obat di mana K atau tetapan eliminasinya adalah 0,01 per jam dan volume distribusinya 10 liter pada laju 2 mg per jam. Maka, berapakah konsentrasi obat dalam tubuh 2 jam setelah penghentian infus? Nah, untuk penyelesaian soal tersebut, kita dapat melihat rumus berapa konsentrasi obat setelah infus dihentikan dan memperhatikan lama pemberian infus serta lama penghentian infus, sehingga diperoleh jawaban bahwa setelah penghentian infus selama 2 jam terdapat 1,14 mikrogram per mililiter senyawa obat. Pembahasan tentang infus intravena. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.